kita bahas tentang tempus delicti, tentang waktu terjadinya kejahatan. Dan ini penting ya, kalau sampai kemudian proses pengadilan ya, pada proses penyidikan di polisi, penuntutan di kejaksaan, dan persidangan di pengadilan, ini penting banget karena ini menjadi bagian yang sangat-sangat krusial. Kalau ini kemudian menjadi nggak jelas, maka menjadi obskur libel ya, dakwaan jadi nggak jelas gitu. Dalam teori tempus delicti, waktu terjadi kejahatan, ini ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah perbuatan tersebut terjadi ya, apakah perbuatan tersebut itu menjadi perbuatan dapat dipidana atau tidak. Jadi waktu terjadinya kejahatan itu, apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Contoh misalnya dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Kalau kejadian kejahatan itu waktunya ternyata belum diatur undang-undangnya, ya pertama, pasal 1 ayat 1 tentang legalitas kan, kalau perbuatan itu dilakukan belum diatur undang-undangnya, maka tersebut tidak dipidana. Ya, belum dilakukan nulla pena lagi punare. Pasal 1 ayat 1 asas legalitas. Prinsipnya undang-undang harus ada tertulis. Jadi kalau si A melakukan kejahatan ternyata perbuatan belum diatur undang-undang, maka si A menjadi bebas karena waktu dia melakukan kejahatannya belum ada aturannya sesuai dengan pasal ayat 1 KUHP. Belum dilakukan nulla pena lagi punare. Tidak ada satu perbuatan dapat pidana kecuali ada undang-undangnya sudah diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dilakukan ternyata ada perubahan undang-undang, gimana? Kan gitu. Ya, pasal 1 ayat 2 KUHP. Jadi kalau si A kejahatan pencurian ternyata undang-undang yang dilanggar oleh dia sudah berubah sebelum dia diketok palu, maka tentu diberikan yang menguntungkan bagi si terdakwa. Itu si A mencuri hari ini diancam pidana oleh KUHP 362, KUHP 5 tahun, KUHP yang lama. Begitu pas penyidikan, lalu begitu sampai sidangan, tiba-tiba sebelum diputus berubah KUHP ini, KUHP yang baru, diancam pidana 6 tahun. Maka digunakan yang pertama yang 5 tahun. Kalau kemudian ternyata yang baru ancamannya 2 tahun, maka gunakan yang baru. Intinya gunakan yang menguntungkan si pelaku kejahatan jika ada perubahan ya. Jadi tempus delicti ini penting banget gitu. Siapa tahu si A itu berbuat seperti yang tadi pasal ayat 1, ternyata dia kayak dulu kasus ekstasi. Dulu itu ada kasus ekstasi pertama kali ya, itu begitu terjadi ekstasi, bingung polisi untuk menentukan pasal apa gunakan. Kenapa? Kalau menggunakan undang-undang narkotika nggak masuk unsurnya. Ternyata di undang-undang narkotika nggak masuk ekstasi itu unsurnya. Makanya kemudian si pelaku tidak bisa dipidana karena tidak ada undang-undangnya menggunakan asas legalitas pasal ayat 1 gitu. Nah, lalu keluarlah undang-undang Tropika. Baru diatur tentang ekstasi, jenis-jenis ekstasi itu diatur dalam pasal undang-undang psikotropika yang berbeda dengan narkotika. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang si pelaku, si penjahat ini melakukan kejahatan ketika pada waktu undang-undang belum berlaku. Contoh misalnya gini, kayak Gojek. Kalau Gojek bukan pidana, tapi ini contoh aja. Kayak Gojek, ketika Gojek ada, dia masuk kendaraan umum atau apa? Kalau pakai undang-undang kendaraan umum ya, dia nggak masuk kena jenis kendaraan umum itu harus roda 4 kan? Itu nggak boleh roda 2. Tapi kemudian dibuatlah peraturan bahwa Gojek termasuk kendaraan yang bisa digunakan untuk umum. Makanya sekarang Gojek kemudian berlaku.